Tidak ada jarak yang terlihat. Semuanya terasa akrab, seolah-olah ia sedang bertemu keponakan-keponakan sendiri. Agenda utama hari itu adalah meninjau program makan bergizi gratis. Di atas meja panjang sudah tersaji makanan sederhana, nasi, sayur, telur, dan buah. Bagi sebagian anak di Papua, menu ini bukan hal sepele, tapi sebuah kemewahan yang jarang bisa dinikmati setiap hari. Saat Gibran duduk di kursi kayu dan ikut menyendok makanan bersama mereka, suasana seketika cair, penuh tawa, penuh haru. Salah satu siswi terlihat meneteskan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena merasa dihargai. Baginya, makan bersama seorang wakil presiden bukan hanya pengalaman, tapi simbol perhatian. Gibran menoleh, tersenyum, lalu berkata pelan, "Jangan nangis, makan dulu, biar kuat sekolahnya." Kalimat sederhana itu bikin banyak orang terdiam, karena menyentuh langsung hati yang mendengar. Di sudut lain, guru-guru sekolah ikut tersenyum melihat interaksi itu. Mereka tahu anak-anak ini butuh motivasi, butuh diyakinkan bahwa masa depan mereka sama pentingnya dengan anak-anak lain di seluruh Indonesia. Dan hari itu, di ruang kelas yang sederhana, mereka merasakan energi positif yang berbeda. Ada pemerintah yang hadir, mendengar, dan peduli. Momen makin hidup ketika Gibran bercanda dengan beberapa siswa. Ada yang malu-malu saat ditanya cita-citanya. Ada pula yang berani menyahut lantang ingin jadi pilot. Wapres itu menanggapi serius, memberi dorongan agar jangan takut bermimpi besar. Suasana penuh tawa kecil, tapi di baliknya tersimpan makna mendalam, bahwa generasi Papua punya hak yang sama untuk bermimpi tinggi. Tidak berhenti di situ, Gibran juga mendengarkan cerita tentang tantangan belajar di daerah. Ada yang harus jalan kaki berjam-jam untuk sampai sekolah. Ada yang belajar tanpa listrik di rumah. Setiap cerita tidak ia potong, justru ia dengarkan dengan wajah serius. Sesekali ia mengangguk, sesekali matanya menerawang, seakan sedang memikirkan solusi nyata yang bisa ia bawa pulang ke Jakarta. Salah satu momen paling menggetarkan adalah ketika seorang anak kecil mendekat sambil membawa gambar bendera merah putih hasil coretan tangannya. Ia menyerahkan gambar itu dengan tangan gemetar. Gibran menerimanya, menepuk kepala sang anak dan berkata, "Ini hadiah terbaik hari ini." Sorak dan tepuk tangan pun pecah, menggetarkan ruang kelas sederhana itu. Hari itu, sekolah bukan lagi sekedar tempat belajar, tapi menjadi ruang pertemuan hati antara pemimpin dan rakyat. Dari makanan sederhana, air mata siswi, hingga hadiah gambar tangan anak Papua, semua jadi bukti bahwa perhatian kecil bisa melahirkan harapan besar. Papua tidak lagi merasa sendirian. Mereka merasa dilihat, dihargai, dan diakui sebagai bagian penting dari bangsa ini. Ketika Gibran meninggalkan sekolah, banyak anak berlari di pagar, melambaikan tangan sambil berteriak, "Bapak, jangan lupa kami!" Ia menoleh, melambaikan tangan kembali, dengan ekspresi yang sulit disembunyikan. Seakan ada janji yang terucap tanpa kata, bahwa kunjungan ini hanyalah awal, dan perhatian itu akan terus hadir untuk mereka. Setelah momen haru di sekolah, perjalanan Gibran berlanjut ke salah satu tempat paling hidup di Merauke, Pasar Wamanggu. Dari jauh saja sudah terdengar riuh suara pedagang yang bercampur dengan alunan tifa. Suasananya lamai luar biasa, seperti pesta rakyat. Ribuan warga berdesakan hanya untuk melihat dari dekat, dan ada energi kebersamaan yang nggak bisa dibendung. Saat mobil dinas berhenti, Gibran memilih turun pelan dan berjalan kaki masuk ke pasar. Tidak ada langkah terburu-buru, semua ia lakukan dengan tenang, sambil terus menyalami warga di kanan kiri. Pedagang yang biasanya sibuk menawarkan barang pun kali ini berhenti sejenak, hanya untuk melambaikan tangan atau mengajak berfoto. Senyum-senyum itu asli, bukan dibuat-buat, lahir dari rasa senang yang jarang mereka alami. Seorang ibu yang sedang menjual pinang mendekat sambil menyerahkan segenggam dagangannya. "Ini buat Bapak, tanda cinta orang Papua," katanya sambil tersenyum malu. Gibran menerimanya dengan dua tangan, menunduk hormat, lalu membalas dengan ucapan sederhana. "Terima kasih Bu, sehat selalu ya." Kalimat singkat itu saja cukup bikin banyak orang di sekitar terharu. Di tengah kerumunan, ada seorang pedagang ikan yang berteriak, "Pak, ikan segar hari ini murah, mau coba?" Suasana mendadak pecah dengan tawa,
termasuk Gibran sendiri yang sempat menoleh dan tertawa sambil mengangkat jempol. Momen